Balik lagi di Alam Matematik. Kali ini kita akan membahas mengenai waktu dan kecepatan kerja. Soal seperti ini sangat sering muncul dalam tes CPNS, UTBK maupun kedinasan. Sinta dapat mengetik satu buku dalam 6 hari, sementara Dinda dapat mengetiknya dalam 4 hari. Jika mereka bekerja bersama, berapa hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu buku? Untuk mengerjakan ini, sebenarnya kita bisa gunakan rumus yang ada di bawah, dan hasilnya akan dapat. Tapi di sini kita bisa buat sedikit persamaan aljabar untuk langsung dengan cepat mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu buku. Jadi persamaannya adalah seperti ini. Orang yang ada itu adalah Dinda dan juga Sinta. Jadi T ini mewakili waktu, S mewakili Sinta, dan D mewakili Dinda. Kemudian di sebelahnya kita buat 1 per waktu yang dihabiskan Sinta, kemudian ditambah dengan 1 per waktu yang dihabiskan Dinda. Di sini yang ingin kita ketahui adalah, jika mereka bekerja bersama, berapa hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu buku. Jadi bagian ini yang akan kita cari tahu. Jadi langsung saja kita isi, waktu yang dibutuhkan Dinda untuk menyelesaikan satu buku, itu adalah 4 hari. Jadi kita tulis 4 dalam waktu Dinda, kemudian waktu yang dihabiskan Sinta adalah 6 hari. Kemudian waktu gabungan mereka akan kita tulis dalam variabel X. Nah di sini kita tinggal mainkan sedikit aljabar saja teman-teman. Mari kita buat kurung besar, KPK dari X, 6 dan 4. Itu adalah 12X. Jadi dalam persamaan ini, bisa langsung kita kalikan dengan 12X. 12X dikali 1 adalah 12X, kemudian dibagi dengan X, hasilnya adalah 12. 12X dikali 1 adalah 12X, kemudian dibagi 6, hasilnya adalah 2X. 12X dikali 1 adalah 12X, kemudian dibagi dengan 4, hasilnya adalah 3X. Aljabar dasar ya teman-teman. 2X ditambah 3X adalah 5X. Kemudian 12 kita turunkan. Untuk menghilangkan koefisien 5 dari X, langsung saja kita bagi dengan 5 pada dua ruas yang ada. 5 kita coret, dan yang tersisa adalah X sama dengan 12 per 5. Nah teman-teman, kita tinggal ubah bilangan pecahan tidak wajar ini ke dalam bentuk yang wajar. 12 per 5 itu sama dengan 2 per 5. Jadi hari yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan satu buku adalah 2 per 5 hari. Hanya saja teman-teman, sebagian orang akan membutuhkan jawaban ini dalam bentuk desimal. Jadi langsung saja kita bagi, sebagaimana pembagian biasanya. 12 dibagi 5, hasilnya tentu saja adalah 2,4. Jadi waktu yang mereka butuhkan adalah 2,4 hari, bisa juga 2 per 5 hari. Sama saja jawabannya. Sekarang kita lanjut ke tipe soal yang lain. Ari dan Budi dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 4 jam dengan kerja sama. Jika Ari dapat menyelesaikan kerjaan dalam waktu 12 jam, berapa jam yang dihabiskan Budi jika ia hanya bekerja sendirian? Ingat rumus yang tadi teman-teman? Kita langsung saja membuat persamaan. Waktu gabungan itu sama dengan 1 per waktu yang dihabiskan untuk Ari ditambah dengan 1 per waktu yang dihabiskan untuk Budi. Ketika mereka bekerja bersama atau bergabung, waktu yang mereka habiskan itu adalah 4 jam, teman-teman. Jadi di sini 4. Ari itu dapat menyelesaikan kerjaan dalam waktu 12 jam. Jadi waktu yang dibutuhkan Ari, jadi bentuknya akan jadi seperti ini. Sekarang yang kita perlukan adalah berapa jam yang akan dihabiskan Budi jika ia hanya bekerja sendirian. Jadi kita akan ubah ini menjadi X, dan kita akan mencari nilai X. Baik, langsung saja kita operasikan aljabar. KPK dari 4, 12, dan X. Di sini kita bisa tulis 12X. Jadi dalam persamaan ini semuanya harus kita kalikan dengan 12X. 12X dikali 1 adalah 12X, kemudian dibagi 4, hasilnya adalah 3X. 12X dikali 1, 12X, kemudian dibagi 12, yang tersisa adalah X. 12X dikali 1, tetap 12X, kemudian dibagi X, hasilnya adalah 12. Kita akan menyingkirkan X ini, jadi kita berikan minus X pada dua ruas yang ada. Di sebelah kanan dicoret. 3X dikurang X, hasilnya adalah 2X, kemudian yang turun adalah 12. Untuk menyingkirkan bilangan 2 pada X, kita bagi dengan 2 pada tiap ruas yang ada. 2 yang di sebelah kiri dicoret, jadi yang tersisa adalah X. Kemudian 12 dibagi 2, hasilnya adalah 6. Jadi X sama dengan 6. Budi akan menghabiskan waktu selama 6 jam jika ia bekerja sendiri. Baik teman-teman, mari kita lanjut lagi ke tipe soal yang berbeda. Arif dan Felix. Jadi kita gabung, Arif dan Felix dapat membuat sebuah perahu kayu dalam waktu 8 jam. Jika Felix sendiri saja dapat bekerja
4 kali lebih cepat. Jadi kita tulis waktu Felix 4 kali lebih cepat daripada Arif. Berapa lama masing-masing kecepatan Arif dan Felix untuk dapat membuat sebuah perahu? Ia bertanya kecepatan TF dan TA, tentu saja dalam waktu jam. Di sini kita bisa berpikir terlebih dahulu teman-teman. Felix sendiri dapat bekerja 4 kali lebih cepat daripada Arif. Misalkan kita tulis, kecepatan Felix itu 4 kali lebih cepat daripada Arif. Kemudian Arif, kita tulis X. Mari kita asumsikan terlebih dahulu. Ya, ini asumsi ya. X-nya itu adalah 2 jam. Jika Felix adalah 4X, maka 4 dikali 2 adalah 8, sedangkan Arif, X, yaitu 2 jam, maka ia dapat menyelesaikan sesuatu dalam waktu 2 jam. Pada soal, kita dapat mengetahui bahwa Felix dapat bekerja 4 kali lebih cepat. Jika memang Felix dapat mengerjakan 4 kali lebih cepat, maka tidak masuk akal apabila kita menulis 4X sebagai bagian dari Felix. Karena harusnya Felix itu adalah X saja, sedangkan Arif itu adalah 4X. Karena Felix 4 kali lebih cepat, teman-teman. Jadi persamaan ini lebih tepat. Felix adalah X, dan Arif adalah 4X. Jadi langsung saja kita tulis, Felix adalah X, dan Arif adalah 4X. Sekarang, untuk mengetahui nilai X, kita tinggal lakukan operasi aljabar seperti sebelumnya, kemudian mengkalikan keseluruhan persamaannya dengan KPK pada bilangan yang ada di bawah ini. 8X dikali 1 adalah 8X, dibagi dengan 8, jadi yang tersisa adalah X. 8X dikali 1 adalah 8X, kemudian dibagi X, yang tersisa adalah 8. 8X dikali 1 adalah 8X, kemudian dibagi 4X, hasilnya adalah 2. Sekarang kita dapat mengetahui bahwa X adalah 10, teman-teman. Dengan adanya informasi ini, maka Felix dapat membuat sebuah perahu dalam waktu 10 jam. Kemudian Arif itu dapat menyelesaikan sesuatu dalam waktu 4X, atau 4 kali 10. Tentu saja adalah 40 jam. Jika mereka bekerja bersama, maka mereka akan menyelesaikannya dalam waktu 8 jam. Apabila teman-teman memperhatikan, mari kita lanjut lagi ke tipe soal yang berbeda, teman-teman. Yoga, Putri, dan Dani bisa menyusun undangan pernikahan dalam waktu 4 jam. Jika mereka bekerja bersama, Yoga bekerja 3 kali lebih cepat daripada Dani, dan Putri bekerja 2 kali lebih cepat daripada Dani. Jika Putri bekerja sendiri, berapa jam yang ia butuhkan? Di sini sebelum kita buat persamaannya, mari kita tulis terlebih dahulu kekuatan kerja mereka. Ada Yoga, Dani, dan Putri. Yoga bekerja 3 kali lebih cepat daripada Dani. Jadi Yoga, karena dia 3 kali lebih cepat, ini adalah X, dan Dani adalah 3X. Kemudian Putri, itu 2 kali lebih cepat daripada Dani. Jadi Putri 1X, dan Dani 2 kali lebih lama, yaitu 2X. Namun di sini teman-teman sekalian, apabila kita langsung menghitungnya dengan variabel yang sama untuk Putri dan Yoga, maka jawaban ini akan salah. Jadi bagaimana caranya untuk membedakan kecepatan mereka? Jadi di sini kita bisa fokus dengan membagi koefisiennya, teman-teman. Yoga dan Dani ini memiliki perbedaan dengan koefisien 3. Jadi pada Yoga dan Dani, masing-masing kita bagi dengan 3 saja. 3X dibagi 3, hasilnya adalah X. Kemudian, X dibagi dengan 3, hasilnya adalah X per 3. Sekarang bagaimana Dani dengan Putri? Kita fokus pada koefisien 2, teman-teman. 2X dibagi 2, hasilnya adalah X. Kemudian, X dibagi dengan 2, hasilnya adalah X per 2. Sekarang kita dapat mengetahui bahwa dalam bentuk variabel, Dani itu adalah X. Kemudian Yoga adalah X per 3, dan Putri adalah X per 2. Tetap masuk akal dengan informasi yang ada pada soal di atas. Jadi sekarang, mari kita buat persamaannya, teman-teman. Kita hapus terlebih dahulu. 1 per waktu Yoga, Dani, dan Putri sama dengan 1 per waktu Yoga ditambah 1 per waktu Dani ditambah 1 per waktu Putri. Waktu Yoga itu adalah X per 3. Kemudian waktu Dani itu adalah X. Dan kemudian waktu Putri itu adalah X per 2. Mereka bisa menyusun seluruh undangan pernikahan tersebut dalam waktu 4 jam. Jadi 1/4 di sini. Baik, jadi sekarang langsung saja kita lakukan sedikit operasi aljabar.
Ini masih bisa diubah dalam bentuk lain, karena 1 per X per 3 itu sama saja dengan 1 dibagi X per 3. Yang artinya 1 dikali 3 per X. 1 dikali 3 adalah 3, dibagi X artinya adalah 3 per X. Jadi seperti ini bentuk lainnya. Kemudian 1 per X tetap dalam bentuk yang sama, dan yang ada X per 2-nya, ini berubah jadi 2 per X. Kemudian bilangan kiri, ini turun ke bawah, yaitu 1 per 4. 3 ditambah 1 ditambah 2, hasilnya adalah 6, jadi 6 per X. Sekarang dalam kasus ini, untuk mengetahui nilai X, kita tinggal kali silang saja teman-teman, biar saya jelaskan. 1 dikali X, hasilnya adalah 1X, 4 dikali 6 adalah 24. Jadi X sama dengan 24. Di awal tadi, kita telah membuat bahwa persamaan X ini dimiliki oleh Dani. Jadi waktu yang dibutuhkan Dani untuk bekerja, itu adalah 24 jam. Kemudian yoga, tadinya kita telah membuat yoga itu dalam bentuk X per 3. Jadi waktu yang dibutuhkan yoga untuk menyelesaikan sebuah undangan pernikahan adalah 24 dibagi 3. Hasilnya adalah 8 jam. Kemudian Putri, tadi kita telah membuat persamaannya dalam bentuk seperti ini. X adalah 24, kemudian 24 dibagi 2, hasilnya adalah 12. Jadi Putri membutuhkan waktu 12 jam. Jadi kita telah mendapatkan jawabannya. Waktu yang dibutuhkan Putri untuk bekerja sendiri adalah 12 jam. Sekarang mari kita lanjut ke tipe soal yang berbeda lagi teman-teman. Rina dapat menyelesaikan sebuah tugas dalam 10 jam, sedangkan Lala dalam 15 jam. Jika mereka bekerja secara bergantian tiap 1 jam, Rina lebih mulai dulu. Berapa jam yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas tersebut? Baik, di sini kita bisa gunakan rumus yang ada di bawah ini, tanpa harus menggunakan teknik aljabar seperti sebelumnya. Kita bisa mengetahui bahwa kecepatan Rina bekerja itu adalah 1 per 10, sedangkan Lala memiliki kecepatan kerja 1 per 15. Pada jam pertama Rina melakukan pekerjaan, maka ia telah menyelesaikan 1/10 dari pekerjaan yang ada. Ini jam pertama. Kemudian jam kedua, Lala membantu tugasnya, jadi kita tambahkan 1/10 ditambah 1/15. KPK dari 10 dan 15, ini adalah 30. 10 dikali 3 akan menghasilkan 30. Jadi yang di atas ini adalah 3. 15 dikali 2 akan menghasilkan 30. Jadi yang di atas ini adalah 2. 3 ditambah 2 adalah 5. Jadi dalam waktu 2 jam, tepat setelah Lala mengambil alih tugas, maka pekerjaan yang telah selesai adalah 5 per 30. Di sini bisa kita perhatikan bahwa mereka bergantian tugas tiap 2 jam. Jadi tiap 2 jam, pekerjaan yang selesai adalah 5 per 30. Maka dari itu, langsung saja kita lompatkan jamnya dalam kelipatan 2, yang tiap dalam kelipatan 2, 5 per 30 ini, ditambah lagi dengan 5 per 30. Baik, jadi di jam keempat, 5 per 30 ditambah 5 per 30, hasilnya adalah 10 per 30. Kemudian kita lompat lagi, 2 jam, 10 ditambah 5, hasilnya adalah 15. Jadi yang selesai adalah 15 per 30. Kemudian lompat lagi di jam ke-8, 15 ditambah 5 adalah 20. Jadi yang selesai adalah 20 per 30. Lompat lagi di jam ke-10, tinggal kita tambahkan 5. Yang selesai adalah 25 per 30. Lalu kemudian kita lompat lagi 2 kelipatan, yaitu 12. 25 ditambah 5, hasilnya adalah 30. Sekarang sudah selesai. Jadi pekerjaan mereka itu selesai di jam ke-12. Bagaimana? Mudah bukan teman-teman sekalian? Bagaimana dengan soal yang seperti ini? Teman-teman boleh pause video ini kapanpun sambil berpikir. Andi dapat mengecat pagar dalam 12 jam. Jadi kekuatan Andi adalah 1 per 12. Ia mulai bekerja pukul 8 dan bekerja selama 4 jam. Lalu istirahat selama 2 jam. Setelah itu, ia dibantu oleh Bima yang dapat menyelesaikan pekerjaan itu dalam 8 jam. Pukul berapa pekerjaan selesai? Baik, di sini kita tahu bahwa Andi ini telah bekerja selama 4 jam. Jadi kita kalikan dengan 4. Hasilnya adalah 4 per 12. Kemudian ia istirahat selama 2 jam, teman-teman. Jadi waktu yang telah habis di sini adalah 4 jam ditambah 2 jam. Ia telah menyelesaikan 4 per 12. Baik, jika telah selesai 4 per 12 bagian, maka tentu saja bagian yang belum ia kerjakan itu adalah 8 per 12. Itu adalah sisa pekerjaan dia, teman-teman.
Sekarang, dengan sisa pekerjaan 8/12, ini akan dibantu oleh Bima. Kekuatan Bima itu adalah ia dapat menyelesaikan dalam waktu 8 jam. Jadi Bima ini 1/8. Sekarang kita gabungkan saja Bima dan Andi untuk mengetahui berapa kecepatan kerja mereka dalam waktu 1 jam. 1/12 ditambah 1/8. KPK dari 8 dan 12 ini adalah 24. 12 dikali 2 hasilnya adalah 24. Jadi yang di atas ini adalah 2. Kemudian 8 dikali 3 adalah 24. Jadi yang di atas itu bilangan pembilangnya adalah 3. Jadi di sini ada 5/24. Jadi inilah kecepatan kerja mereka dalam waktu 1 jam. Sekarang tinggal kita hitung saja berapa waktu yang tersisa agar mereka dapat menyelesaikan pekerjaannya. Jadi di sini, 1 ini melambangkan total pekerjaan yang tersisa, kemudian ia dibagi dengan kecepatan kerja. Jadi langsung saja kita bagi, 8/12 dibagi dengan 5/24. Karena ini dibagi, jadi bilangannya dibalik, ini bisa dicoret, jadi 6 kali 4, ini juga bisa dicoret, jadi 6 kali 2. Bilangan 6 pada perkalian ini bisa kita coret, 8 dikali 4, hasilnya adalah 32, 2 dikali 5, hasilnya adalah 10. Ini masih bisa kita sederhanakan menjadi 16/5. Karena ini waktu yang tersisa, maka kita harus bagi. 16 dibagi 5, hasilnya adalah 3,2 teman-teman. Jadi mereka membutuhkan waktu 3,2 jam untuk menyelesaikan sisa pekerjaan tersebut. Baik, jadi langsung saja kita bersihkan papan tulisnya sebentar. Pekerjaan yang telah dilakukan tentu saja adalah 4 jam. Kemudian waktu istirahat 2 jam. Kemudian 3,2 jam saat mereka mengerjakannya bersama. Jadi waktu yang mereka habiskan itu adalah 9,2 jam. 9,2 jam, ini artinya 9 jam, 12 menit. Kita fokus pada soal. Tadinya teman-teman sekalian, ia mulai bekerja pada pukul 8. Jadi langsung saja kita tambahkan. Pukul 8 ditambah dengan 9, 12 menit. 12, 9 ditambah 8, hasilnya adalah 17. Jadi pekerjaan akan selesai pada pukul 17:12 menit. Baik, sekarang waktunya kita ke tipe soal yang lain teman-teman. Apabila teman-teman bisa mengerjakan semua, saya yakin teman-teman sudah tuntas. Sebuah tim proyek dapat menyelesaikan sebuah tugas dalam 20 hari. Jadi bisa kita tulis kecepatan tim proyek tersebut adalah 1/20. Namun setelah 5 hari bekerja, efisiensi tim meningkat 25%. Jadi dalam kasus ini, ia sudah bekerja selama 5 hari. Jadi 1/20 dikali 5. Hasilnya adalah 5/20 teman-teman. Inilah pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Kemudian, pekerjaan mereka yang awalnya 1/20. Setelah 5 hari, itu meningkat 25%. Jadi mari kita tulis 1/20 dikali dengan 100%. Yang bertambah menjadi 125%. Karena efisiensinya meningkat. 1 dikali 125 adalah 125, kemudian 20 dikali 100 adalah 2000. Bilangan ini dapat kita sederhanakan dengan dibagi dengan 125. Hasilnya adalah 1/16. Ini adalah kecepatan kerja baru setelah efisiensi timnya meningkat 25%. Karena pekerjaan yang telah tim proyek tersebut selesaikan adalah 5/20, maka tentu saja sisanya adalah 15/20. Baik, jadi sekarang kita bisa hitung sisa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada. Sisa waktu itu sama dengan pekerjaan yang tersisa, atau 15/20, dibagi dengan kecepatan kerja, atau 1/16. 15/20 dibagi dengan 1/16, ini sama saja dengan 15/20 dikali dengan 16/1. 15 dikali 16 adalah 240, kemudian 20 dikali 1 adalah 20. Jadi kita coret, 24 dibagi 2, hasilnya adalah 12. Jadi dengan efisiensi yang ditingkatkan, waktu yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan adalah 12 hari. Maka apabila itu ditambahkan, kita dapat mengetahui total yang dibutuhkan tim untuk menyelesaikan seluruh tugas. Tentu saja, itu adalah 5 ditambah 12. Jadi total hari yang mereka butuhkan adalah 17 hari. Selesai teman-teman sekalian. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.